Ya, welcome back on Science Contact Channel, teman-teman. Masih digolong in advanced series ya. Gue masih pengen bahas beberapa data struktur dan cara implementasinya di bahasa pemrograman gue ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang linked list, ya, specifically di bagian singly linked list ya. Nah sekarang sebenarnya masih bagian linked list juga nih teman-teman, cuman itu lanjutannya ya, itu bagian double linked list. Nah sebenarnya ini gue udah pernah mention ya di bagian single linked list di video sebelumnya, silahkan dicek ya. Apa sih perbedaan mendasar antara single linked list dengan double linked list? Oke. Di video kali ini juga gue akan coba implementasikan si double linked list gitu ya, dan kenapa double linked list ini bisa mereduce time complexity di bagian deletions ya. Kan gue bilang ya, gue mention sebelumnya di video sebelumnya di single linked list bahwa deletions di single linked list itu tetap time complexity-nya ON ya teman-teman, tetap ON. Nah gimana cara kita bisa mereduce ON tadi bisa jadi O1 di bagian double linked list ini. Oke, kita coba langsung implementasi. Package main, func main. Oke, terus kita bikin type node struct. Ingat ya teman-teman, gue rekomendasiin teman-teman lihat dulu video gue di bagian single linked list ya. Situ gue jelasin juga apa itu node gitu ya, terus apa itu single linked list secara keseluruhan gitu ya, biar teman-teman juga bisa ngikutin apa yang gue maksud di sini ya di video ini. Struct, file in, terus ada next, tipenya address ke node lain ya kan. Node, ada node dihubungkan dengan sebuah address. Nah bedanya, ingat teman-teman, di double linked list kita punya pref. Oke, jadi kita punya satu address tambahan, satu informasi address tambahan, yaitu merujuk pada node sebelumnya. Oke, kalau di single list kan kita cuma punya satu informasi address ya, yaitu node berikutnya gitu kan, A ke B, B ke C gitu ya. Tapi C nggak tahu nih, dia bisa ke B gitu ya, B juga nggak tahu dia bisa ke A gitu. Dia nggak punya informasi itu gitu. Nah di double linked list kita punya teman. Oke, nah sekarang kita bikin konstruktornya, func new node, file in, node ya, return sebuah address node, file masukin file, terus prefnya by default nil ya kan. Next by default itu nil. Nah by the way, gue mention lagi, file di sini nggak mesti in ya, silahkan teman-teman bisa isi apa aja. Jadi node-nya mau nyimpen value apa gitu ya, mau struct teman-teman, mau string, mau map, mau apapun itu gitu ya, terserah. Ini biar sederhana aja gue pakai in. Oke. Nah di new node ini, konstruktor ini by default kan ketika kita bikin node ya udah pref sama next-nya ya nil lah ya. Prefnya nil ya next-nya juga nil, pasti kayak gitu kan. Terus kita bikin methodnya teman-teman, and node ya. Gue bikin append aja ya biar gampang. File in, jangan lupa return sebuah node lagi. Nah ingat, and dot next ya kan, append itu kan menambah ke berikutnya ya kan, nambah di pointer nextnya ya kan. And dot next sama dengan new node ya kan, file. Paham ya? Nah, tapi teman-teman, instead of kita langsung return si end.next-nya, ingat ya, ini di bagian single linked list. Nah, makanya gue rekomendasiin untuk nonton dulu video single linked list-nya ya. Teman-teman pasti udah tahu kan alasannya kenapa gue return end.next ini kan. Nah, tapi teman-teman, kita belum dengan gini aja nggak cukup teman-teman. Kita assign end.next dengan new node ini belum cukup teman-teman. Kenapa? Karena ingat, selain kita assign next-nya, udah nih ada node baru terhubung gitu ya. Node baru yang baru terhubung tadi harus dikasih tahu bahwa address previousnya, address sebelumnya gitu ya, itu dari node yang lama ini gitu. Paham ya? Artinya apa? Artinya n.next gitu ya. Dot pref-nya harus sama dengan node ini gitu. Kebayang ya? N.next itu kan adalah node yang baru terhubung ya kan. Node yang baru terhubung ini previousnya ya. Node yang baru terhubung ini previousnya adalah node ini, node sekarang, node yang lagi dipanggil. Paham ya? Return n.next, return node yang baru terhubungnya, tetap sama. Paham ya? Oke, sekarang ada metode tambahan lagi nih, node, namanya prepend. Oke, file in sama ya, node return, sorry. Nah, kalau prepend teman-teman, instead of kita nambahin node ke node berikutnya gitu ya, karena kita sekarang udah punya address previous gitu ya, kita bisa nambahin node ke jadi sebelumnya gitu. Paham ya? Instead of kita nambahin di belakang, kita bisa jadi nambahin di depan gitu. Oke, caranya berarti n.pref sama dengan new node. Oke, file. Tapi jangan lupa setelah kita nambahin di depannya gitu ya, kasih tahu dong, berikutnya adalah node yang ini gitu.
karena kita punya 2 address sekarang. Ya. Berarti n.previous, maksudnya n yang baru digabungkan gitu ya, yang di depan tadi, next-nya adalah node ini gitu. Ya udah, return n.pref. Ingat, node yang baru yang kita return. Oke, alasannya ada di video di single linked list. Oke. Nah, sekarang append, prepend udah ada nih. Sekarang gue mau bikin func and node gue bilang apa ya? Pop next deh. Pop next ya. Jadi kita menghilangkan node yang next-nya gitu ya. Node yang setelahnya gitu ya, node yang tail. Oke. Jangan lupa return node gitu ya. Nah, ini n.next sama dengan nil. Oke, return si n-nya. Terus func and node pop pref gitu ya. Node return n.pref sama dengan nil. Kita kosongkan gitu kan, kita hapus. Ya, return n-nya. Oke, nggak ada yang aneh ya dengan semua metode-metode ini ya. Alasannya kenapa gue buat ada di video single linked list. Oke, nah sekarang kita bikin struct dari linked list ya teman-teman. Type linked list gitu ya. Linked list struct, terus di sini ada head pastinya kan, sebuah node, tail juga adalah sebuah node, terus ada length, jangan lupa biar kita nggak perlu looping pada saat kita mau counting ada berapa gitu ya. Kita bikin konstruktornya func new linked list gitu ya. Return sebuah address linked list, terus return address dari linked list. Oke, by default headnya pasti nil gitu ya, terus tailnya juga nil, lengthnya 0 by default. Oke, nggak ada yang aneh dengan ini ya. Lalu kita bikin methodnya ya, func ll linked list. Pertama kita pengen nambahin gitu ya, append. Kita pengen nambahin di belakang. Jadi kita punya linked list gitu ya. Ketika kita pengen nambahin ke linked list, kita bisa nambahin dari belakang, dan jangan lupa kita bisa nambahin dari depan juga, kan ada pref ya ini ya. Kita udah punya 2 informasi sekarang gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang append dulu nih teman-teman. File in. Oke, kita append node baru gitu ya, value baru ke collections of node kita ya, atau linked list kita gitu ya, double linked list kita. Oke, jangan lupa teman-teman, kita cek dulu if ll.head sama dengan nil. Artinya ini adalah proses inisiasi gitu kan. Belum ada apa-apa nih di linked listnya gitu kan. Belum ada node yang bisa kita tambahin. Ya, jadi kita mesti bikin node baru satu gitu ya sebagai head dan tail yang baru di situ. Paham ya? Jadi linked listnya masih kosong nih, kita masukin value ke situ baru. Oke, berarti n new node, masukin filenya. Terus jangan lupa ll.head sama dengan n, ll.tail sama dengan n, ll.length tambahin, jangan lupa. Return. Oke. Nah, setelah itu, lihat proses append. Masih ingat ya, teman-teman ya. Proses append berarti ll.tail ya, sama dengan ll.tail.append file. Masih ingat ya proses ini ya di single linked list ya. Nggak ada yang berbeda dengan ini. Jadi ll.tail gitu ya. Maksudnya adalah ambil tail di linked list gitu ya. Ambil tail di linked list yang kita maksud gitu, terus append tailnya teman-teman. Jadi kita udah punya tail, tambahin dong setelah dari tail gitu ya, tambahin node baru setelah dari tail ya. Dan functions append ini akan mereturn node terakhirnya kan, node tail yang baru tadi kan. Nah, node tail yang baru tadi diassign ke ll.tail, artinya ll.tail sekarang diupdate teman-teman, jadi tail yang baru. Paham ya? Ini juga gue udah jelasin di bagian single linked list, silahkan dicek ya. Oke, ll.length ++ jangan lupa kita tambahin. Terus selain append, karena kita punya informasi baru ke previous gitu ya, kita punya prepend sekarang teman-teman. ll linked list prepend file in. Oke, if ll.head sama dengan nil, jangan lupa tetap cek, karena prepend pun gitu ya, ketika kita punya sebuah linked list, kita bisa aja melakukan prepend atau append gitu kan di awal gitu kan. Ketika linked listnya benar-benar kosong, bisa aja kan. Nggak ada masalah dengan itu kan sebetulnya. Nah, makanya kita perlu tetap validasi teman-teman. N new node file ll head sama dengan n, ll tail sama dengan n gitu ya, ll length jangan lupa ditambahin, terus return. Nah, ini sedikit
tips untuk pemrograman teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman lihat pattern yang sama seperti ini gitu ya, nih pattern yang sama seperti ini, ada n new node, terus n new node sampai ke lengthnya sama gitu ya, kita bikin metode baru biar nggak dry ya, don't repeat yourself. Itu salah satu prinsip dalam pemrograman ya. Kita bikin metode baru aja teman-teman, namanya mungkin instantiate mungkin gitu ya, ll linked list instantiate misalkan. File in, kita bikin di sini aja. Oke. Nah, ini kita udah pindahin ke metode baru. Nah, ini kita eksekusi di sini, teman-teman. ll.instantiate, masukin filenya. Oke, ini juga sama. ll.instantiate, masukin filenya. Ya, paham ya? Jadi lebih clean melihatnya gitu ya. Jadi oke, kalau instantiate berarti merujuk pada ini juga instantiate merujuk pada ini. Jadi kalau nanti proses instantiate-nya berubah, tinggal ubah functions ini aja. Nggak perlu merubah lagi functions yang lain. Ya, paham itu sedikit tips untuk pemrograman. Oke, kita lanjut ya. Prepend. Nah, prepend itu kan berarti kita nambahin di depan dong. Berarti bukan ll.tail yang kita update, tapi ll.head. Nah, sama dengan ll.head di prepend. Nah, gitu. Paham ya? Jadi ambil head linked list yang sekarang, terus prepend. Ingat, prepend itu kan mereturn node, lihat, node pref-nya, artinya node sebelumnya ya kan, node yang baru ditambahin nih. Ya, node depan yang baru ditambahin tadi, di return yang itu kan. Nah, berarti itu value itu di-assign ke linked list head yang baru. Jadi headnya sekarang baru gitu. Ya, paham ya? Jangan lupa ll.length plus. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian ll linked list append, prepend, terus ada delete ya, ada deletions ya. Delete-nya juga bisa dua nih, bisa dari belakang, bisa dari depan gitu ya. Pertama pop next dulu nih, gue pengen coba jelasin kenapa kita bisa punya O1 sekarang nih di deletions double linked list ya. Kalau di kemarin kan di single linked list kita punya time complexity ON ya kan. Karena kita mesti looping dulu nih, cari kedua node terakhir dulu ya kan. Nah, kalau di sini kita bisa dapat O1 teman-teman, karena kita punya tail dan kita punya informasi ke node previousnya kan. Gue coba kasih lihat ya kenapa ini bisa O1. Jangan lupa kita cek dulu if ll.head ya sama dengan nil. Nah, berarti artinya linked listnya kosong, nggak ada yang bisa di pop ya kan, return aja. Atau mau teman-teman mau tambahin error juga bisa di sini ya, font error segala macam silahkan. Oke, gue return aja seperti biasa. Terus if ll.head sama dengan ll.tail, artinya hanya ada satu node, tidak ada di dalam sebuah linked list gitu ya, baru diinstansiate terus pengen di pop lagi gitu ya, cuman ada satu node di dalam linked listnya gitu, nggak ada hubungan kemana-mana. Ya udah, tinggal ll.head sama dengan ll.head sama dengan nil gitu kan, ll.tail sama dengan nil, terus ll.length sama dengan 0 gitu kan. Ya kan, ini kan kayak bikin jadi kosong lagi gitu ya si linked listnya ya kan. Paham ya? Return. Nah, sekarang di bawahnya nih yang seru nih teman-teman. Kita mesti update si tailnya ya kan. Berarti ll.tail udah pasti diupdate dong. Kan pop next itu kan berarti menghilangkan elemen terakhirnya ya kan. Pop yang terakhir kan, pop last gitu kan. Menghilangkan elemen berikutnya gitu, menghilangkan elemen yang ada di nextnya dihilangkan, berarti tailnya mesti diganti kan. Ya kan, sekarang elemen terakhirnya bukan yang habis di pop tadi ya kan, jadi yang kedua terakhir tadi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ll.tail.pref-nya pop next. Yang lupa ll length minus. Gue jelasin dulu sebentar ya. Jadi tail pref artinya kita mundur satu dari pref. Ya, kita dapat tailnya mundur satu karena kita punya address pref kan sekarang kan, mundur satu. Nah, baru pop setelahnya kan, pop. Kalau kita lihat ini teman-teman, nah pop next ini, nah lihat dot next ini pop next ini kan menghilangkan dot nextnya. Berarti seperti kita ambil tailnya, mundur satu, pop yang nextnya gitu ya. Paham ya? Dan sekarang return node ini, node yang baru di pop tadi, node yang berhubungan dengan node yang baru di pop tadi gitu ya, node previousnya gitu, node yang sekarang. Oke. Nah, itu jadi itu di return gitu ya, dan itu di-assign langsung ke sini, di-assign langsung ke tailnya sebagai tail yang baru. Paham ya?
Jadi ambil tailnya, mundur 1, pop next-nya. Nah, ini jadi tail yang baru gitu. Paham ya? Lihat teman-teman, sekarang kita punya O1 di deletions. Keren kan? Yang awalnya kita masih looping, cari kedua terakhir gitu ya, karena kita nggak punya ini nih, nggak punya properties pref ini gitu ya. Jadi kita harus looping, cari kedua terakhir, baru kita bisa pop. Itu kan jadi ON gitu ya. Actually n-2 gitu ya. Tapi kan kalau dalam time complexity ya cari aja variabelnya gitu ya, n ya, berarti on gitu kan. Nah, kalau di sini kita punya O1 konsisten. Mau berapapun jumlah linked listnya gitu ya, kalau kita mau pop terakhir cuman 1. O1 gitu ya. Cuman kita tahu cara ngaksesnya gitu. Paham ya? Nah, selain pop next, kita juga jadi punya yang lain. Ayo, tebak teman-teman. Pasti teman-teman udah bisa nebak ya. Yaitu pop pref ya pasti. Kita bisa ngilangin elemen yang di depannya ya kan. Sama if ll.head sama dengan nil gitu ya, return. Terus if ll.head sama dengan ll.tail gitu ya. ll.head sama dengan nil. Nah, ini sama juga nih. Kita initiate kayak gini juga kan. Nah, berarti kita bikin functions baru nih. Func ll linked list namanya apa ya, clear deh, kita kosongkan lagi gitu ya, clear ll head sama dengan nil, ll tail sama dengan nil gitu ya, ll.length sama dengan 0. Oke, kita clear, berarti ini kita ganti teman-teman, ini jadi ll.clear gitu ya. Terus ini juga kita ganti aja jadi ll gitu ya, ll.clear return. Nah, popref juga sama teman-teman, berarti yang diganti bukan tail kan, ya kan? Pref itu kan depannya ya kan, berarti ll.head sama dengan ll.head dot next-nya, ya kan, kita mundur gitu ya, ambil head-nya gitu ya, terus kasih tahu next-nya gitu, kasih tahu next-nya masukkan depannya gitu ya, berikutnya maksudnya ya. Jadi ambil kepalanya, ambil berikutnya, terus pop pref yang ini dibuang gitu ya, terus ini jadi head baru ya kan, itu caranya ya. Pop pref. Jangan lupa ll.length minus. Oke. Jadi sekarang kita coba bikin satu method untuk print out elemennya ya. Linked list print. Gampang ya. Root ll head. Kita mulai dari head aja ya. Terus for root tidak sama dengan nil. Kita print root, terus jangan lupa next-nya ya. Root next. Oops, sorry. Kalau teman-teman mau mulai dari tail juga bisa, nanti ambil di sini yang previousnya gitu ya. Jadi ininya tail, ininya pref, itu juga bisa. Berarti kita akan printing mulai dari tail kalau itu kan. Kalau ini gue dari head. Oke, kita bikin teman-teman ll new linked list ya, new linked list, terus ll append 10, ll append 20, ll append 30. Oke, kita coba print dulu ya. Print. Oke. Lihat. 10 nil ya, previousnya nil. Ya iyalah, ini headnya ya, 10 headnya. Ada address ke sini gitu ya, address ke 030 itu 20 ini gitu, value 20 ini. Terus dia punya previous sekarang ya, 20 tahu nih cara ngakses 10 ya kan, yaitu address ini. Oke, nah terus punya address berikutnya ini yang 48 masuk ke itu untuk akses 30 gitu ya. Terus punya akses ke 30 ini untuk akses si 20 sekarang. Ya. Dan berikutnya next-nya nil karena ini udah ujungnya ya, 30 udah ujungnya. Oke, nah sekarang kita coba metode-metode yang lain teman-teman. Kita coba ll.prepend dulu. Oke, prependnya 40. Berarti yang terjadi kalau gue print hasilnya adalah 40 dulu dong, ya kan? 40 ke 10. Nah, 10 ini ininya udah nggak jadi nil harusnya ya kan? Ya, 10 ini harusnya nil ini berubah jadi address-nya si 40 karena gue prepend ya kan, di depan, jadi paling atas. Gue run main.go. Lihat, 40 ya, jadi di depan, jadi paling atas karena prepend, ingat prepend, gue nambahin di depan. Terus 10 sekarang address previousnya nggak jadi nil nih. Dia tahu bahwa previous 10 ini baru nih, ada head baru, yaitu 40. Addressnya si 60 ini. Oke, berhasil ya, append prepend berhasil. Terus kita coba pop next nih, pop next. Kalau gue pop next berarti yang hilang adalah si 30. Ya, 20 sekarang jadi tail. Harusnya address ini 4048 ini ya, ini jadi nil harusnya ya kan. Pop next, ingat gue hilangin yang elemen terakhir nih. Oke, go run main.go. Lihat. 30-nya hilang ya. Jadi tinggal 20 di sini. Oke, dan ini next-nya nil, berarti si 20 ini adalah tail-nya.
Oke, dan kita juga bisa lakukan ll gitu ya, pop pref, artinya gue mau ngepop si 10 ini, ya kan, berarti sekarang headnya jadi 10 lagi, ya kan. Kita coba lihat. Nah, berhasil ya. Inilah data struktur yang cukup sering digunakan teman-teman, doubly linked list, salah satu untuk caching juga, untuk list access ya, teman-teman juga bisa pakai doubly linked list ini. Jadi, dan teman-teman bisa dapat fleksibilitas yang lebih ya ketimbang cuman single linked list tadi gitu, dan performa yang harusnya lebih baik gitu daripada si single linked list in terms of deletions ya. Jadi gue mention sekali lagi, nah ini, jadi pada saat deletions kita punya time complexity yang O1, nggak ada proses looping di sini gitu ya, ketimbang di single linked list yang kita mesti cari node kedua terakhir baru kita bisa hapus. Dan kalau di single linked list kita nggak punya ini pop ref ini, kita nggak bisa menghilangkan node sebelumnya. Oke, karena kita nggak ada informasi ke situ. Oke, ini adalah data struktur doubly linked list, kita coba implementasi di bahasa pemrograman Go. Thank you guys.